Halo para penghuni planet Bumi, Mars, Jupiter, Venus, Namek, Saturnus, Cybertron, Pluto, Planet 51, baik yang ada di galaksi Bima Sakti, Andromeda, Umbrella, dan PKR. Salah satu film absurd permintaan kalian yang menceritakan tentang sebuah ban. Ya, ban yang tanpa alasan tiba-tiba menjadi hidup dan mulai melakukan teror kepada setiap orang yang dia temui. Film ini sendiri mengandung unsur film section yang berarti film di dalam sebuah film. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai film Rubber. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang akuntan sebut saja bernama Jack yang sedang berdiri sambil membawa cukup banyak teropong dan di dekatnya telah berjajar beberapa kursi. Tidak lama kemudian sebuah mobil datang dan mulai merusak semua kursi yang ada. Setelah mobil itu berhenti, keluarlah seorang sheriff bernama Chad dari bagasi mobil itu. Dengan membawa segelas air, si sheriff mulai berbicara kepada para penonton mengenai alasan dibuatnya film ini yang didedikasikan untuk hal-hal yang tidak memiliki alasan. In the Steven Spielberg movie E.T., why is the alien brown? Setelah sang sheriff pergi, terlihatlah beberapa penonton yang ada di tempat tersebut. Jack kemudian membagikan teropong yang dia bawa kepada para penonton yang akan mereka gunakan untuk menyaksikan sebuah live film tak jauh dari tempat mereka berada. Somebody see something? I see a dump. There. Setelah memandang ke sana kemari, para penonton itu pun akhirnya melihat sebuah ban terbengkalai yang tiba-tiba saja bisa bergerak dengan sendirinya. Sama seperti perkembangan manusia pada umumnya, ban hidup yang dalam film ini bernama Robert itu sempat mengalami jatuh bangun ketika dia pertama kali belajar untuk berputar. Dan setelah cukup mahir untuk bergerak, Robert pun mulai melakukan perjalanan hingga sampai di mana dia menikmati bagaimana rasanya melindas sebuah botol plastik. Di perjalanan berikutnya, Robert bertemu dengan seekor kalajengking dan untuk pertama kalinya, Robert membunuh seekor makhluk hidup. Dan saat kembali melanjutkan perjalanan, Robert menghadapi sebuah botol kaca yang tidak bisa dia lindas. Robert sempat terlihat terdiam sejenak sebelum akhirnya perlahan dia mulai bergetar dan boom, botol itu pecah tanpa disentuh oleh Robert. Para penonton pun terkejut dibuatnya. Mereka segera menduga bahwa ban itu kini telah menguasai kemampuan psychokinetic. You mean psychokinetic? I don't care about the right word. Kembali pada Robert yang lagi-lagi menggunakan kekuatan psychokinetiknya untuk menghancurkan sebuah kaleng bekas. Dan ketika hari mulai menjelang malam, Robert berhenti di bawah sebuah pohon untuk beristirahat, lalu melanjutkan perjalanannya di pagi hari berikutnya. Sementara itu di pagi yang sama, Jack kembali mendatangi para penonton yang sedang tertidur. Dia sempat mengambil beberapa benda milik para penonton sebelum akhirnya membangunkan mereka karena live film sudah kembali dimulai. Wake up! Di hari kedua ini, para penonton mulai kelaparan karena tidak ada makanan yang bisa mereka dapatkan. Scene berpindah kepada Robert yang kali ini kembali menggunakan kekuatannya untuk membunuh seekor kelinci. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di sebuah jalanan, di mana dia kemudian melakukan psychokinetiknya terhadap sebuah mobil yang sedang ditumpangi oleh seorang wanita bernama Sheila. Awalnya Robert berhasil membuat mobil itu berhenti. Namun ketika dia mendekati mobil tersebut, tiba-tiba dari arah belakang datang sebuah mobil lain yang langsung menabrak Robert. Akibatnya Robert terpental ke pinggir jalan, sedangkan mobil Sheila kembali bisa menyala lalu pergi dari tempat tersebut. Adegan berpindah memperlihatkan si pria tua yang sebelumnya menabrak Robert kini terlihat sedang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Dan tidak lama kemudian, datanglah Robert yang lantas meledakkan kepala pria tua tersebut. Setelah untuk pertama kalinya Robert membunuh manusia, dia kembali terus berputar di sepanjang jalan. Hingga sampailah dia di sebuah motel di mana Robert mendapati mobil milik Sheila sedang terparkir di depan kamar nomor 15. Robert kemudian mendekati pintu kamar itu dan sempat menikmati pemandangan indah. Sebelum akhirnya pintu kamar itu ditutup setelah Sheila menyadari pintunya terbuka. Menjelang malam hari, Sheila yang berniat untuk istirahat di motel itu mendengar suara berisik dari kamar sebelah yang ternyata sedang ditempati oleh Robert yang sedang menonton televisi.
Sedangkan para penonton telah bersiap untuk beristirahat, namun ada satu penonton yang masih terus memantau Robert, yaitu seorang pria tua yang duduk di kursi roda. Adegan berpindah memperlihatkan Jack yang menginap di motel yang sama namun di ruangan berbeda. Tidak lama kemudian, dia mendapati telepon dari atasannya yang memberinya sebuah arahan, di mana Jack kemudian mengambil pisau dari kopernya yang lantas dia gunakan untuk memasak ayam kalkun yang ada di kamarnya. Di dalam koper Jack sendiri kita bisa melihat adanya beberapa botol obat-obatan. Keesokan paginya, Jack kembali membangunkan para penonton sambil memberi sebuah daging ayam kalkun yang sudah dia masak. Lantas, daging itu pun segera menjadi rebutan oleh para penonton yang sejak hari sebelumnya telah kelaparan. Dan hanya pria tua yang di kursi roda lah yang tidak menyentuh makanan itu. Animals. Kembali ke motel di mana seorang pembersih ruangan bernama Martina sedang melakukan pekerjaannya. Awalnya, dia mengetuk pintu kamar nomor 16. Namun karena tidak ada jawaban, Martina pun memasuki kamar itu dan mendapati kasur kotor yang menyisakan jejak ban. Di kamar mandi terdengar suara air mengalir. Dan ketika Martina memasuki kamar mandi itu, dia hanya menemukan sebuah ban. Merasa jengkel, Martina lantas melemparkan Robert keluar dari kamar. Akan tetapi Robert justru bergerak untuk kembali memasuki kamar nomor 16. Kejadian itu sempat terlihat oleh anak pemilik motel yang bernama Devin. Merasa ada yang aneh dengan sebuah ban yang bisa bergerak sendiri, lantas Devin pun menceritakan hal itu kepada ayahnya, yang juga si pemilik motel. Akan tetapi ayahnya tidak mempercayai hal tersebut, dan justru memarahi Devin yang kemudian disuruh untuk membelikan pizza. Will you get on your bike and get me a pizza? Cut this. Kembali ke kamar nomor 16, di mana terlihat Martina sudah kehilangan kepalanya dan Robert kembali melanjutkan menonton televisi. Setelah puas menonton televisi, Robert kemudian bergerak menuju ke belakang motel di mana Sheila sedang berenang. Di sini Robert hanya terdiam dan membiarkan Sheila pergi melewatinya. Setelah itu Robert pun menceburkan dirinya ke dalam kolam renang tersebut. Sementara itu para penonton satu persatu mulai merasakan sakit perut yang luar biasa. Dan tidak lama kemudian satu persatu dari mereka akhirnya meninggal. Dan hanya pria tua yang ada di kursi roda yang baik-baik saja, karena dia tidak ikut memakan ayam kalkun yang diduga telah sengaja diberi racun. Adegan berpindah kepada Devin di mana dengan sebuah kotak pizza permintaan ayahnya, dia melewati kamar nomor 16. Karena penasaran, Devin pun memberanikan diri untuk membuka pintu kamar tersebut. Yang seketika itu juga membuatnya terkejut setelah mendapati mayat Martina tergeletak tanpa kepala. Singkat cerita, beberapa sheriff pun datang ke motel setelah mendapatkan laporan mengenai pembunuhan Martina. Salah satu polisi yang adalah Sersan Chad kemudian menginterogasi Devin bersama ayahnya, di mana Devin yang terus-terusan menyalakan sebuah ban yang sedang tenggelam sebagai pembunuh Martina justru membuat sang ayah semakin marah. Will you stop it with this crap, okay? You were putting me to shame in front of a police officer. Interogasi itu segera dihentikan oleh Sersan Chad ketika jam tangannya menunjukkan pukul 6, di mana dia kemudian mengatakan bahwa semuanya sudah berakhir, karena para penonton telah meninggal akibat racun yang diberikan. Sheriff Chad kemudian menghampiri sheriff yang lain untuk mengatakan bahwa mereka sekarang bisa pulang karena semuanya sudah selesai. Tentu saja hal itu pun segera membuat sheriff yang lain menjadi kebingungan dengan perkataan dari Sheriff Chad yang dengan mudahnya mengatakan hal tersebut di saat adanya peristiwa pembunuhan mengerikan yang sedang terjadi. Sheriff Chad kemudian menjelaskan bahwa semua yang ada di antara mereka bukanlah kejadian yang nyata dan hanya bagian dari sebuah film. Bahkan Sheriff Chad juga memerintahkan sheriff lain untuk menembaknya demi membuktikan bahwa semua ini adalah palsu. Walaupun Sheriff Chad berdarah setelah mendapatkan 2 kali tembakan, namun dia sama sekali tidak merasa kesakitan dan kembali meyakinkan sheriff lain bahwa semua ini hanyalah settingan. Akan tetapi di waktu yang sama datanglah Jack yang kemudian memberitahu Sheriff Chad bahwa masih ada satu penonton yang selamat dan film harus dilanjutkan. Setelah mendengar hal itu, Sheriff Chad lantas menarik semua ucapannya dan meminta sheriff lain untuk melanjutkan tugas-tugas mereka. Sheriff Chad kemudian kembali mendatangi pemilik motel untuk melanjutkan interogasinya mengenai kematian Martina. Namun tidak lama kemudian Robert pun bangkit dan mulai menggunakan kekuatannya untuk membunuh si pemilik motel lalu pergi dari tempat tersebut. Oh God, the kid was right. The killer is a tire. Sheriff Chad kemudian melepas ban mobilnya untuk memberi contoh kepada sheriff yang lain bagaimana bentuk pembunuh yang sebenarnya. Di waktu yang sama datanglah Devin yang memberitahu para sheriff kemana perginya si ban pembunuh. Sementara pengejaran sedang terjadi, Jack kembali kepada satu penonton yang tersisa sambil membawakan makanan. Namun si pria tua itu menolak untuk memakannya karena sudah dipastikan bahwa makanan-makanan itu telah diberi racun.
Jack yang duduk menemani si pria tua sambil bercerita tentang masa lalunya dengan tanpa sadar memakan makanan yang dia bawa, yang kemudian membuat perutnya mulai kesakitan dan tidak lama setelah itu Jack pun meninggal. Oh, holy shit. Ah! Help me! Help me, please. I'm begging you. Kembali kepada Robert di mana dua sheriff akhirnya menemukannya. Akan tetapi, Robert justru menyerang salah satu sheriff itu dengan kekuatannya. Setelah itu Robert melanjutkan perjalanannya hingga sampailah dia di satu tempat di mana terlihat beberapa orang sedang membakar ban. Hal itu pun membuat Robert marah dan merasa bahwa kaumnya telah ditindas. Dan singkat dalam 3 hari berikutnya, Robert telah meledakkan kepala setiap orang yang dia temui. Sementara itu para sheriff yang akhirnya menemukan keberadaan Robert mulai melancarkan rencana mereka untuk menghentikan teror ban ini dengan memasang bom pada boneka manekin yang mirip dengan Sheila, lalu memancing Robert mendekat dengan bantuan suara dari Sheila yang asli. Hal ini dilakukan karena diketahui bahwa Robert ternyata menyukai Sheila. You like me? You think I'm sexy? Come on. Dengan berbagai macam kalimat provokasi, Sheila mencoba memancing Robert untuk mendekati boneka manekin. Si pria tua yang menjadi satu-satunya penonton di film ini kemudian mendatangi mobil Sheriff Chad dan memaksanya untuk segera mengakhiri film dengan cara lain karena dia merasa bahwa usaha mereka untuk hal ini sudah terlalu lama. You speed up the action, that's all. You know? Boom, boom, huh? Di percobaan berikutnya, Sheila dan Sheriff Chad gagal untuk membujuk Robert mendekat karena Robert tiba-tiba meledakkan kepala boneka manekin itu yang kemudian diyakini bahwa Robert telah sadar akan adanya jebakan. Melihat hal itu, Sheriff Chad pun geram dan memilih untuk membunuh Robert dengan senjatanya. Blow away that rubber shit myself. Be done with it. What about the dummy blow up? And bye. Setelah cukup yakin bahwa kisah Robert sudah berakhir, para sheriff pun pergi dari tempat tersebut. Akan tetapi, si pria tua yang masih berada di tempat mendapati sebuah sepeda roda 3 yang bisa bergerak sendiri. Hey, wait! I'm not a character, I'm just watching. Sementara itu, Sheriff Chad mengantarkan Sheila ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan Sheila. Tidak lama kemudian, Robert muncul dan sempat memandangi Sheila sebelum akhirnya dia pergi melanjutkan perjalanan. Dan yang terjadi berikutnya, terlihat bahwa kemampuan Robert kini semakin besar dan mampu membangkitkan ban-ban lain yang dia temui untuk mengikuti perjalanannya menuju Hollywood. Dan film pun berakhir.